Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda? Semoga Anda baik-baik saja. Kembali lagi kita berdua di sini ada Ferry Cowboy, multi counselor kita dan juga saya Novita Angie yang kembali menjumpai Anda dalam mata dan hati, melihat apa yang tampak oleh mata kemudian dirasakan oleh hati untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang kita hadapi. Boleh dong kita tepuk tangan dulu. Seperti biasa nanti kita ingin mengundang Anda nih pemirsa untuk telepon ke sini bagi Anda yang mungkin punya permasalahan yang ingin dibantu oleh Mas Ferry, bukan oleh saya, Mas Ferry yang bantu nanti ya. Anda boleh menghubungi nomor telepon kita dan juga atau lewat Twitter juga bisa nih, kirimkan foto dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Jangan lupa harus ada fotonya biar nanti Mas Ferry bisa lihat ya. Baik, bintang tamu kita perempuan, muda belia, cantik, terkenal, bisa nyanyi, aktingnya jago, pembawa acara juga. Udah gitu ya, dia mengeluarkan single yang dibuat oleh dia sendiri. Luar biasa banget loh perempuan yang satu ini. Langsung saja kita sambut si cantik Prilly Latukonsina. Hai Prilly. Cantik banget ya. Aku kayak kakak ade nggak? Ya. Abis kalau bilang ibu sama anak jauh. Kayaknya lebih tepat ibu sama anak sih daripada kakak ade. Silakan Prilly. By the way, ini di sini juga sudah hadir penggemar-penggemar ada Prilver. Tepuk tangan dong. Rame studionya ya. Ada Prilver. Prilly Latukonsina. Akhirnya ketemu juga nih. Ini terkenal berkat film sebuah sinetron remaja yang digandrungi sama banyak remaja. Tapi Prilly ini Mas Ferry punya banyak kebiasaan. Nyanyi. Iya. Presenter. Presenter. Ya kan? Alhamdulillah. Ini emang senang nyanyi juga dan menulis lagu sendiri juga ya. Jadi aku tuh suka sama dunia entertain gitu. Jadi selama aku bisa, aku tuangin semua bakat yang aku punya gitu. Dan aku emang suka nulis orangnya. Jadi sebenarnya awalnya tuh aku lebih suka nulis kata-kata pujangga gitu sih. Tapi karena aku nyanyi, akhirnya aku nyoba nulis lagu deh gitu. Akhirnya nulis lagu gitu. Nah kalau Mas Ferry melihat dari karirnya, dari apa yang dijalani sama Prilly ya. Tadi ada acting, presenter, nulis lagu, nyanyi. Yang paling pas acting sih sebenarnya. Oh acting ya? Acting karena lebih menjiwai. Dia kan orangnya yang orang tertutup, apapun yang dia rasakan dia curahkan di buku. Orangnya tertutup ya? Sebenarnya orang kalau ngelihat aku pasti ngiranya aku orangnya yang terbuka karena aku bawel gitu kan. Sebenarnya aku terbuka dalam masalah-masalah tertentu aja sih. Tapi kalau misalnya masalah yang udah pribadi, aku lebih nuanginnya ke tulisan gitu. Jadi lebih cocok di dunia acting, lebih menjiwai. Oke, karena aku pintar berpura-pura kali ya. Berpura-pura. Jadi pengen tahu deh karakter aslinya Prilly ini sebenarnya yang Mas Ferry lihat gimana sih Mas? Dia ini pertama tertutup, artinya tidak gampang bercerita yang sifatnya pribadi ke orang, walaupun kita lihat ceria. Talent sendiri. Yang kedua orangnya ngambekan. Oh, iya benar. Gede ambek. Ngambekan. Tergantung sih apa masalahnya baru ngambek. Yang ketiga dia gampang marah, gampang nyaman gitu. Jadi walaupun dia ngoceh begini-begini ya sudah. Jadi nggak bisa marah lama. Nggak bisa marah lama. Kalau lagi nggak senangnya langsung. Tapi tidak nyangkut ke hati, itu karakternya dia. Jadi misalnya aku nih perasa banget orangnya walaupun sensitif, bener gitu. Iya, jadi misalnya aku kan peka gitu ya. Jadi aku tahu nih kayaknya nih orang nggak suka sama gue deh. Terus aku jadinya kayak ih males banget sih. Tapi pas ketemu orangnya di tatap muka gitu, belum tentu gitu ya. Nggak mungkin yang aku jadi marah atau bete gitu. Jadi susah banget untuk untuk kelihatan sebel sama orang tuh susah gitu. Kecuali emang udah sebel banget, tapi itu pun jarang. Seperti itu ya Mas. Emosinya dia terhadap seseorang ya tetap aja dia tidak bisa marah, tidak bisa dendam. Abis itu kayak gitu. Ya udah karakternya. Karakternya seperti itu. Karakter namanya. Oke, ya ini sebelum kita ngobrol lagi lebih lanjut sama Prilly, apalagi kita pengen tanya soal cinta ya. Jadi seru loh. Soal cinta pasti panas gitu. Iya, tapi kita mau ngobrol dulu sama ada dari Bekasi, Erni Rahmayani. Selamat siang Erni. Ya. Halo Erni. Iya, halo Mbak Angie. Iya, Erni mau nanya apa nih sama Mas Ferry? Iya, gini nih Mas, saya mau nanya. Ya. Saya kan pernah keguguran nih 2 kali. Terus saya pengen cepat-cepat punya anak. Ya. Tapi sekarang ini keuangan suami saya tuh lagi bener-bener turun. Dia terancam PHK juga karena perusahaannya kan lagi ada masalah. Ini fotonya ya Mbak Erni ya. Nah, saya pengen kerja nih, udah ngelamar kemana-mana, belum ada panggilan juga. Nah, pertanyaannya saya
harus hamil dulu apa fokus cari kerja dulu ya? Wah, ini menarik nih. Iya, ini selalu jadi dilema buat perempuan-perempuan yang antara ingin berkarir tapi juga sebenarnya gini, hamil dulu punya anak, apa saya kerja aja dulu ya gitu. Karena apalagi sekarang ada faktor suaminya kan lagi susah juga nih untuk urusan keuangan. Gimana Mas Ferry? Jawabannya harus fokus kerja dulu. Oh gitu. Soal kehamil kan sembari aja kan soal kehamilan tuh. Okay. Jadi bekerja dulu Kak, itu dulu yang diselamatkan itu karena gini, apalagi keguguran itu kan karena ketidaknyamanan, karena banyak pikiran, karena ada beban segala macam. Jadi tenangkan dulu hatimu dengan stabilnya ekonominya dengan kerja, sembari barulah fokus kehamilan. Jadi kerja dulu intinya. Oke, sekarang ini Mbak Erni kerja di bidang apa Mbak? Sekarang sih lagi nganggur, makanya kerja ini udah ngelamar kemana-mana, nggak ada panggilan juga. Kalau kerja harus kemana ya? Oke, nah kalau gitu gimana nih Mas Ferry, kerja kemana? Mungkin yang pas sesuai dengan karakternya. Dia kerja harus di lapangan sih, jangan di belakang meja sebenarnya gitu. tuh. Bila perlu, kalau ada modal ya. Bikin usaha? Bikin usaha sendiri itu lebih baik. Oke. Lebih baik. Ya. Itu aja Mbak. Mbak Erni, semoga membantu ya apa yang disampaikan oleh Mas Ferry ya. Ya terima kasih Mbak Enggi, Mas sampai Ferry. ketemu lagi. Dadah. Ya, terima kasih. Aduh, ini yang aku ingin tanyakan sama Prilly adalah masalah cinta. Apalagi kan nih, kita dengar-dengar nih, Prilly itu kan ada deket nih sama lawan mainnya di sinetron remaja itu. Anda juga pasti penasaran. Jangan kemana-mana, tetap di Mata dan Hati. Terima kasih Anda masih menyaksikan Mata dan Hati dan masih ada tamu kita Prilly Latukonsina. Ini mau ngomongin soal cinta nih. Karena kan kita dengar-dengar nih ya. Kita bahas yang mana dulu, yang gimana? Cinta dulu nih, cinta sama yang katanya bukan katanya sih, kemarin kan emang bermain di satu sinetron bareng nih. Terus kita dengar tuh dari gosip katanya ada kedekatan nih. Karena kalau mungkin Prilly lagi jawab enggak, aku nanya Mas Ferry aja. Mas Ferry, sebenarnya bagaimana apa-apa hubungannya? ya, hanya sekedar cerita ya. Iya, dengan inisialnya ALI. Itu bukan inisial loh, disebut ya. ANDO. Lo bukan inisial. Gimana Mas Ferry? Mereka ini berteman akrab. Ya. Karena disatukan dalam sebuah sinetron. Benar begitu, Prilly. Kemudian seiring berjalannya waktu, ini yang kurasakan. Adalah rasa di hati itu masing-masing. Oh. Dua-duanya sebenarnya ada Iya. rasa. Hanya saja kendalanya. Karena udah kadung bersahabat dekat kan. Pada akhirnya memulainya seperti apa ya? Bingung mulainya. Iya. Kalau dari cowoknya sih menurut malu sih, Aku cuma senyum dong. enggak, kalau salah salahin aja, enggak apa-apa. Tapi menurut pandanganku dari cowoknya sih tidak masalah ya. Oh gitu. Yang masih maju mundur cantik gitu ya. Dia Prilly. Bener gitu Prilly. di satu sisi dia sangat senang kalau sangat ingin itu. Di sisi lain kan dia public figure. Mungkin dirinya bukan untuk dirinya sendiri kan. Harus berbagi ya. Tapi kalau membahas soal perasaan, yang jelas mereka sama-sama punya rasa. Punya rasa. Itu aja wajahnya merah-merah. Iya, bener gitu Prilly. Masih maju mundur nih. Iya kan aja, kalau enggak kan aja, jangan ragu-ragu. Kadang-kadang kan emang jawabannya. Emang kalau di acara ini begitu loh. Kenapa ya? Menurut aku maju mundur itu udah apa ya? Ciri khasnya perempuan kali ya, karena Satu lagi. Apaan? Nah ini saya baca. Jadi cowoknya misalkan sudah ngomong, dia sudah iya. Tapi kayaknya tidak harus perlu judul gitu. Jalani aja gitu. Iya. Ini jangan-jangan bisa jadi karena Prilly maju mundur cantik karena memang nggak mau pacaran dulu sampai nanti usia 20 tahun gitu Prilly. ya sebenarnya sih gitu. Maksudnya aku tuh nggak mau pacaran dulu. Terus sebenarnya menurut aku ya itu sifat dasarnya perempuan kali ya. Kita maksudnya maju mundur tuh bukannya sok jual mahal atau gimana, tapi supaya hubungannya nantinya bagus, baik. Jadi perlu ada tahap-tahap yang harus dilakukan dulu. Jadi aku tuh nggak bisa cepet gitu loh untuk menentukan suatu hal jujur. gitu. Tapi begini, kenapa saya bercerita seperti itu kan saya berani ngomong begitu kan karena dia punya rasa juga. Jadi yang melekatkan sebuah hubungan itu kan rasa, perasaan kan, dan dia punya itu. Cuma mungkin ya karena dia public figure mungkin takut begini karena dia tuh tidak sebenarnya Prilly ini cantik tapi dia tidak benar mengenal banyak dengan yang namanya cinta. Bener gitu. Iya sih. Tidak mengenal banyak. Jadi karena tidak banyak mengenal cinta jadi ragu-ragu.
Iya. Ketakutan apa sih? Karena gini loh. Takut disakiti. Bukan takut disakiti sih. Karena aku itu tuh pengen punya pasangan satu aja gitu. Jangan ganti-ganti. Iya, maksudnya jangan ganti-ganti. Ya tapi kan cowoknya setia menurut saya. Pas, bagus. Ini soalnya papanya. Iya. Nah, maksudnya Lagian juga orangnya, wataknya ya kalau cinta ya sudah sekali aja, orangnya kan begitu. Ini sih Terus inisial. yang mau sama, cari apa lagi? maksudnya coba? gini, aku tuh sebenarnya ini ketakutan aku aja sih. Iya. Aku Nah dulu itu yang pernah, benar kan, jawabannya. Enggak, dulu aku tuh Iya. pernah aku tuh nggak mau pacaran sama siapapun ya. Ini bukan, ini bicara general ya, umum, Iya, bukan sama satu orang aja. Jadi aku nggak mau pacaran sama siapapun saat ini karena aku takutnya putus gitu. Kalau misalnya putus, otomatis aku akan punya yang baru. Aku akan ganti lagi. Sementara Prilly nggak pengen kayak Iya, gitu dan ya. menurut aku perempuan itu seperti tembok tidak dan seperti cowok itu adalah catnya. Jadi kalau misalnya kita udah dicat biru, terus tiba-tiba kita dicat putih, semua orang akan tahu kalau dulunya itu biru catnya, bukan putih. makanya nggak mau gitu ganti-ganti loh. warna. Iya, aku tuh nggak mau ganti-ganti Ya, warna oke. karena image ya. Iya, iya. Sekarang tuh aku lihatnya cewek kalau mantannya banyak, ini sesuai dengan pengalaman aku ya. Pasti pikiran cowok tuh udah jelek aja, padahal belum Pasti tentu ganti-ganti ceweknya tuh pacar ngapa-ngapain gitu ya. dia Iya, gitu. iya, Ih, ganti-ganti pacar. Padahal belum tentu ganti-ganti pacar karena dia bandel atau gimana. Siapa Iya, tahu emang cuma karena cocok. belum cocok gitu kan. Tapi Iya, ya bener-bener. namanya cowok atau orang lain yang suka berpikir negatif kan pasti berpikirnya akan kayak gitu. Jadi itu aku menghindari itu. ketakutannya, Mas Ya, Ferry. kemudian kan apa yang dia alami ini Iya. kan mewakili banyak orang. Banyak kan juga yang mengalami hal seperti dia, dari sahabat akhirnya jadi sesuatu. Nanti ku jelaskan lagi deh. Oke, kalau gitu Oh. nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Tapi sekarang kita mau ngobrol-ngobrol dulu sama Nisa dari Pekalongan. Selamat siang, Nisa. Halo, Nisa. Halo. Ya, Nisa, mau curhat apa sama Mas Ferry? Iya nih Mas, Di. ada yang mau aku tanyain. Kenapa ya ketika aku punya sahabat, kemudian ada permasalahan gitu, terus sahabat aku itu ninggalin aku gitu aja. Dan itu nggak cuma soal persahabatan, kisah cintaku juga kayak gitu Mas. Tiba-tiba ada masalah, terus nggak mau tanggung jawab itu langsung tinggalin aku gitu aja. Dan itu nggak cuma satu kali. Apakah aku itu tipe pribadi yang membosankan atau gimana? Oke, ini fotonya Nisa ya dari Pekalongan. Gimana Mas Ferry? Ya permasalahannya karena miskomunikasi ya. Artinya bicara yang tidak nyambung begitu. Dia kan orangnya sensitif, Iya, gitu gampang ya, Nis, merasa, nggak percaya dirian, suka sendirian. Jadi ya benar sih karena menjenuhkan. Nah, inilah yang aku takutkan. Membosankan. Itu- Tapi hatinya baik, Iya, cuma iya, cara iya. bergaulnya aja Iya. yang tidak ini, tidak itu. Jadi sebenarnya bukan salah di kamu, tapi temanmu kebetulan tidak memahami karaktermu. Nah, supaya biar nggak ngebosenin atau biar nggak ngejenuhin harus gimana dong Mas Ferry? Justru dia harus banyak-banyak berteman, walaupun kecewa, mungkin walaupun disakiti, Coba nanti lagi, terbiasa oke, ya. oke. Karena supaya kita itu berani, kita harus bertemu banyak orang. Iya, iya. Supaya kita memahami, kita harus bergaul dengan banyak orang. Nah dia kan tipikal menyendiri, tipikal tertutup. Iya, bener gitu ya Nisa ya, kamu orangnya tertutup ya? Iya sih, soalnya aku kalau misalnya sudah percaya sama orang itu, pasti aku tuh akan terbuka, dan ternyata orang yang aku percayain itu nggak bisa dijaga kepercayaannya, malah dia itu kayak mengumbar-ngumbar terus ngejelekin aku di belakang gitu loh Kak. Dan kamu sensitif ya orangnya ya? Iya bener, aku suka sensitif gitu sama teman-teman. Kalau Oh iya kerjaan betul. saya terus. Satu Tadi Mas lagi, Ferry bilang ya. sifat manusia itu transparan, berubah-ubah. Jadi Iya. sepercaya apapun kita, jangan terlalu terbuka. Karena kan kita tidak tahu. Bener juga Hari sih. ini dia senyum, besok dia. Disaring-saring aja gitu ya, nggak semuanya harus diutarakan Tapi ya. satu hal lagi, Ya. bukan salah di kamu, tapi temanmu yang tidak memahami karakter dirimu. Ya. Mungkin Itu yang sekarang penting. saran dari Mas Ferry tadi adalah cari teman sebanyak-banyaknya supaya menemukan yang pas sesuai dengan karakternya Nisa. Gitu ya Mas Ferry ya. Oke, siap. Terima kasih Nisa, semangat. Oh, musuhnya Nisa diajak gabung sama Pril First ini, ya kan ya. Biar punya banyak teman. Soalnya kebanyakan ya Pril First pas baru ketemu aku pendiam, pas udah gabung Pril First ketemu aku lagi, udah bawel. Wah. Nah, ini ngomongin soal cinta lagi nih, ya. Oke. Prilly. Mas Ferry, sebenarnya sosok yang pas untuk Prilly itu seperti apa sih karakternya?
Kita pengen tahu, tadi kan Mas Ferry juga udah bacain nih, karakternya Prilly adalah ya bukan pendendam, tapi kalau ada apa-apa tuh tertutup, simpan sendiri. Nah berarti pasangan yang pas buat Prilly itu seperti apa? Kali aja tuh inisial ALIANDO lagi denger gitu kan. Oh iya, kenapa saya rasakan apa yang dia rasakan cowok itu, kemudian saya ceritakan apa yang dia rasakan, karena menurut saya karakternya pas. Ya kalaupun ada kemanja-manjaan dikit dari laki-laki itu kan normal, tapi dominannya dia dewasa. Oh sebenarnya dia dewasa. Dia dewasa, makanya satu hal, hubungan itu bertahan bukan karena dilandasi cinta dan sayang saja, tapi karena ada chemistry. Dan itu ada? Ada mereka. Coba kita tanya benar gitu, sebenarnya chemistry-nya ada? Ya akuin aja lah. Ya. Papa marah loh. Ya kalau chemistry ya pasti ada, karena kan kita digabungin di salah satu sinetron kan, untuk kita, apalagi perannya jadi seorang pasangan kekasih gitu ya, jadi kita harus bangun chemistry juga gitu. Akhirnya memang chemistry di lokasi syuting dan di luar lokasi syuting pun sebenarnya memang ada ya. Lebih kepada ini, ketakutan saja, ketakutan ini, ketakutan itu, nggak enak ini, nggak enak itu. Kan orangnya ini, dia ini begini sifatnya nih, perlu juga kita contoh, tapi jangan keterlaluan gitu. Kasarnya rela lah tidak makan dirinya, asal teman-temannya. Jadi kalau sudah berkorban tuh, kalau sudah percaya tuh keterlaluan. Gitu Prilly. Itu, yang kadang akhirnya malah jadi bikin dia sedih gitu. Orangnya tuh terlalu banyak mikirin orang banyak gitu. Karena apa ya? Aku itu punya prinsip. Hidup aku untuk orang lain. Jadi aku lebih mending orang lain bahagia, aku enggak, daripada aku bahagia tapi orang lain enggak gitu. Waduh, aku jadi terharu. Ya udah jangan kemana-mana dulu ya pemirsa, kita akan kembali lagi masih tetap di Mata dan Hati. Panjang urusan. Ya kalau bahas cinta 2 jam deh ini acaranya. Ya, lagi ya. Pemirsa Mata dan Hati, kalau Anda ingin ngobrol-ngobrol sama Mas Ferry seputar permasalahan Anda boleh telepon kita atau bisa juga melalui Twitter, kirimkan foto Anda beserta nomor telepon yang bisa dihubungi. Nanti Mas Ferry akan bantu nih lagi punya masalah apa ya. Dan di sini juga masih ada Prilly Latukonsina yang masih akan kita ulik terus soal cintanya. Tapi sekarang kita ngobrol sama Yuyu di Lampung. Selamat siang Yuyu. Kita ke Lampung dulu nih Mas Ferry. Jauh banget. Jauh ya. Selamat siang Yuyu. Siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, apa nih yang mau ditanyain sama Mas Ferry? Lagi punya masalah apa sih Mbak Yuyu? Kan saya punya masalah sama mertua kan. Kenapa Mbak Yuyun ya? Apa permasalahannya? Saya punya masalah dengan mertua. Oh dengan mertua, oke. Nah, Mas akan Mbak Yuyun? Iya, halo. Mbak Yuyun sinyalnya kurang bagus, boleh mencari sinyal yang bagus? Ya, sebentar. Oke. Saya kan punya masalah dengan mertua. Ya. Nah, tapi kan itu pasangan materi, jadi ingin kalau misalnya Mbak Yuyun? Ya. Iya, kenapa? Masalah dengan mertua, lalu ingin? Saya ingin sebangkit sendiri. Oke, Mbak Yuyun, sinyalnya jelek, boleh cari sinyal yang bagus dulu Mbak Yuyun supaya bisa lebih enak ceritanya, nanti Mas Ferry juga bisa bantu. Ya, Mbak Yuyun. Oke, jadi kenapa? Jadi masalah dengan mertua, lalu ingin suami? Saya ingin suami saya bisa bangun sampai bantuan dari orang tuanya gitu maksudnya. Oke, jadi ingin suami lebih membela Mbak Yuyun gitu ya? Iya, jadi maksudnya ayolah kita buat rumah tangga ini sendiri tanpa bantuan dari orang tua pun bisa gitu. Oke, ingin suaminya nggak tergantung dengan orang tua ya? Iya. Oke, gimana nih Mas Ferry? Ini pertanyaan yang sangat sulit karena di satu sisi orang tua, di sisi lain istri. Ya. Pertanyaan apa yang harus dilakukan suami? Saya cuma jawab begini aja. Kalau sudah menikah, mampu atau tidak mampu, harus berdiri sendiri. Harus mandiri memang? Harus mandiri, mandiri. Mampu atau tidak mampu. Karena di satu sisi kan mertua, tidak akan mungkin dijelek-jelekin, satu sisi bini. Jadi tidak bisa suamimu dipaksa untuk lebih baik ke kamu bagaimanapun ibunya. Tapi suamimu harus bersikap. Karena dia sudah punya tanggung jawab, yaitu istri dan anaknya. Seharusnya ini nggak usah dibahas. Jadi emang buat suami, ajak suami untuk bisa lebih mandiri lagi, supaya bisa tidak tergantung dengan orang tua. Baik, terima kasih Mbak Yuyun. Ya, sampai jumpa. Iya. Nah, kalau soal cintanya, tepuk tangan dulu boleh kok, ragu-ragu tepuk tangan. Kalau soal cintanya Prilly, jadi kalau saran dari Mas Ferry apa nih? Nyatakan terima aja
Atau gimana nih? Kamu umur 20-nya berapa lama lagi? Setahun lagi. Setahun lagi ya, kali aja mau nungguin. Kebanyakan orang bersedih itu karena membohongi hatinya. Tuh Prilly. Tapi jadi dia lagu mau pasti. mau lari kemana tetap aja hatinya seperti itu. Jadi saranku sih, jalani saja dulu dengan niat. Mungkin banyak halangan atau apa, tapi kalau kalian sudah chemistry, saling melengkapi, saling cocok dan tidak bohong, jangan pasti jadi baik. hati. Jangan menipu hati. Betul. Cowoknya baik kok, pas buatmu. Tipe yang setia. Iya, tipe setia. Paling yang rewel dia ntar. Prilly. Jangan begini anu. Tapi cowoknya bisa gitu. Jadi nggak usah ragu-ragu buat Prilly ya? Nggak usah ragu-ragu. Apa yang membuat, bisa nih kira-kira akan ya dicoba ya teman aja dulu ya kan? Udah nggak bisa karena udah main rasa. Oh gitu. Ini tahapnya itu cuma karena belum ada judul aja, Nji. Nah, Prilly mau dijudulin apa jadinya? Ayo kita sahabat aja dulu. Tidak bisa, udah ada rasa di situ. Rasa sayang, rasa cinta, walaupun tidak terucap. Kalau mau jadi sahabat lagi lucu. Nggak, gua nyeritain isi hati mereka aja. Kan jarang-jarang kan Prilly terus terang kan. Padahal sebenarnya Prilly pun setuju dong. Setuju banget. pasti. Tapi memang orang tua Enggak, juga. saya bukan melihat karena ada karena ganteng, karena cantiknya, tapi mereka chemistry cocok. Nah, aku mau nanya, ini dengar-dengar kan memang orang tua Prilly ya punya anak cantik sih orang tuanya juga. Ini orang tua mungkin agak protektif, takut gitu. Nah, emang seperti itu. Tapi kalau ke si Ando itu sebenarnya orang tua aku tuh ya protektif banget pasti. Sama semua cowok sebenarnya terbuka aja, sama teman-teman cowokku terbuka, sama Ali juga kayak gitu. Cuma emang mereka menyarankan aku untuk tidak pacaran dulu gitu. Karena sebelumnya aku udah pernah pacaran. Jadi mereka ngelihat, kamu kalau pacaran ntar kayak gini lagi loh, ntar nangis lagi di kamar gitu. Dan apalagi papaku ya, dia tuh paling nggak bisa ngelihat satu tetes aja air mata keluar dari mataku gitu. Kalau misal ketahuan nangis depan dia, siapapun sebabnya dicari. Jadi aku tuh takut kayak, aduh enggak deh, ntar merasa lagi sama bokap gue nih gitu. Jadi kayak enggak, ntar aja. Karena aku juga ngerasa belum dewasa ya, jadi apa-apa nangis. Nah daripada aku nangis-nangisan mulu, ketahuan ntar sama papa, masalah nanti gitu. Padahal sebenarnya papa ke Ali gimana? Baik banget. Dan papa juga nggak yang pernah. Papa tuh bukan orang yang judgmental ya orangnya. Dia tuh nggak judgmental cuma gara-gara ini, oh berarti ini, enggak. Orangnya tuh let it flow aja dan terserah aku. Liberal banget sih, aku mau milih yang mana juga terserah. Tadi Mas Ferry sudah menyarankan sebenarnya jangan membohongi hati karena memang dua-duanya ada rasa. Berarti kita tinggal menunggu nih judul apa yang akan diberikan. Ya, gongnya. Iya. Judul apa yang akan diberikan oleh Prilly untuk lawan mainnya di sinetron remaja itu ya. Nanti kita nantikan aja seperti apa. Tapi yang pasti waktu juga memisahkan perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa untuk kembali menyaksikan Mata dan Hati hari Senin. Sekarang hari apa ya? Kamis ya. Berarti hari Senin kita akan kembali lagi tentunya menjumpai Anda dan tentunya seperti biasa melihat dan merasakan untuk sebuah jawaban. Itulah Mata dan